Di konten sebelumnya, kita udah ngebahas gimana hidup kamu tuh nggak bisa berubah kalau frekuensi kamu nggak berubah. Selamat datang di Sadar Circle bareng aku, Irene The Journal. Tempat kamu pulang ke diri sendiri lewat journaling, mindfulness, dan refleksi diri. Nah sekarang, aku mau ngasih tahu cara stabil di frekuensi tinggi walaupun hidup lagi kerasanya berat. Naik frekuensi itu satu hal, tapi bisa stabil di frekuensi tinggi itu perjalanan yang lebih dalam. Karena kadang kamu udah mulai ngerasain cinta, tenang, syukur, tapi lalu ada orang yang nyakitin kamu. Ada kerjaan yang gagal, ada komentar yang bikin kamu down, dan tiba-tiba kamu jatuh lagi. Kembali ke frekuensi takut, kembali overthinking, kembali pengen lari. Stabil tuh sama dengan bukan berarti kamu gak pernah jatuh. Tapi kamu tahu caranya kembali setelah kamu jatuh. Kamu tuh jadi punya rumah, frekuensi yang bisa kamu datangi kapan aja. Dan rumah itu kamu bangun dari sekarang. Caranya yang pertama, bangun ritual kecil pagi dan malam. Pagi dan malam adalah waktu tubuh kamu paling sugestif karena otak kamu berada di gelombang otak alfa ke theta. Kalau kamu isi pagi kamu dengan panik, buru-buru, langsung buka WA, kamu akan mulai hari kamu dengan frekuensi chaos. Kalau kamu isi malam kamu dengan scrolling, overthinking, pikiran negatif, nonton film-film yang horor, drama yang penuh iri hati, dengki, dan lain sebagainya, kamu akan tidur dengan membawa itu semua ke bawah sadar. Ruang kecil tuh bisa sesimpel duduk 3 menit, tarik nafas, lalu tulis satu hal yang kamu syukurin. Lalu sentuh dada dan bilang ke diri sendiri, aku aman, aku layak, aku cukup. Kecil sih, tapi powerful. Karena kamu sedang melatih otak dan tubuh kamu untuk tinggal di frekuensi yang tinggi. Yang kedua, waspadai jebakan overachievement. Kadang kita tuh udah naik frekuensi, mulai tenang, mulai stabil, lalu muncul pikiran, ayo dong, harus produktif, harus lari lagi. Kamu gak boleh nyantai terlalu lama. Hidup kamu nanti ketinggalan. Itu tuh ego lama. Itu identitas lama yang gak mau kamu berubah. Dan kamu harus jawab dengan lembut tapi tegas, aku tetap bisa berkembang tanpa harus kebakaran. Aku bisa bergerak dari tempat yang tenang. Aku gak perlu terburu-buru untuk merasa berharga. Yang ketiga, belajar bilang enggak demi menjaga frekuensi. Ini yang paling susah, boundaries. Banyak dari kita kehilangan frekuensi tinggi bukan karena trauma besar, tapi karena kita kebocoran energi sedikit demi sedikit. Contohnya, ikut obrolan gosip yang bikin kamu gak nyaman. Bilang iya ke proyek yang kamu sebenarnya gak mau. Temenan sama orang yang sebenarnya nyedot energi kamu. Kalau kamu serius untuk menjaga frekuensi tinggi, kamu harus belajar untuk gak enak sebentar demi damai yang lebih panjang. Dan itu bukan egois, itu sayang diri. Yang keempat, saat realita gak sesuai ekspektasi, bawa kesadaran, bukan reaksi. Ada hari-hari di mana semuanya salah. Niatnya mau tenang, malah ribut sama pasangan. Niatnya mau vibrate cinta, malah kesel sama anak sendiri. Jadi gimana? Latih ini. Sadari nafasmu. Jangan bereaksi langsung, tapi tanya ke diri sendiri. Frekuensi apa yang sedang jalan sekarang? Apakah aku mau tetap di frekuensi ini atau aku mau pindah? Lalu tarik nafas dan pilih ulang. Contoh real dari hidup aku ya. Aku pernah lagi di fase dimana vibrasi aku tuh lagi tinggi. Journalingnya rutin, morning walk, sering bersyukur, relasinya harmonis. Tapi kemudian muncul satu konflik kecil dan tubuhku langsung bereaksi lama, yaitu panik, overthinking, gak bisa tidur, aku jadi ngerasa gagal. Tapi lalu aku tarik nafas, aku tulis satu kalimat di jurnalku. Ini bukan tanda aku gagal, ini tanda bahwa tubuhku sedang belajar bertahan di frekuensi baru. Dan itu jadi mantra aku. Aku sedang belajar, bukan kembali ke nol. Nomor 5. Bikin recovery plan. Setiap kali kamu jatuh frekuensi, kamu tuh butuh peta balik. Apa yang bisa kamu lakuin? Dengar musik healing, journaling sambil nangis, jalan kaki sambil ngomong ke diri sendiri,
Coba buat 3-5 hal yang bisa bantu kamu kembali ke frekuensi damai. Tulis, tempel di tembok, jangan cuma simpen di kepala. Karena saat kita jatuh, otak kita biasanya panik dan kita akan perlu pegangan nyata. Yang keenam, bangun koneksi dengan energi yang lebih tinggi. Entah kamu nyebutnya Tuhan atau semesta, universe, apapun itu, tetaplah terkoneksi. Karena frekuensi tertinggi selalu datang dari rasa, dipeluk bukan dari prestasi, disayang tanpa harus sempurna, didengar bahkan saat kamu sendiri nggak bisa ngungkapin. Coba bicara, berdoa, menangis, curhat. Koneksi spiritual tuh bukan soal agama, tapi soal kedekatan energetik. Dan saat kamu vibrate dari tempat itu, kamu tuh nggak bakal goyah, meskipun dunia luar berubah. Dan aku juga mau cerita gimana caranya frekuensi tinggi bisa mengubah realita, menarik peluang baru, dan bikin hidup kamu jadi ringan tanpa harus kerja mati-matian. Kita akan bahas real case, bukan teori. Dari hidup aku sendiri dan dari banyak orang yang sudah mulai di frekuensi yang lebih tinggi. Oke, sekarang kita mulai. Realita baru yang terbentuk saat frekuensi kamu berubah. Satu hal yang paling sering ditanya ke aku adalah, Kak, bener gak sih kalau frekuensi naik, hidupku akan bisa berubah? Jawabannya yes, tapi bukan dengan cara yang kamu kira. Bukan berarti semua masalah langsung hilang. Bukan berarti uang tiba-tiba jatuh dari langit. Bukan berarti pasangan ideal langsung muncul besok. Tapi akan ada hal-hal yang mulai berubah perlahan. Dan kamu akan merasakannya dulu sebelum kamu melihatnya di dunia nyata. Realita tuh berubah saat kamu berubah. Bukan karena kamu paksa dunia untuk berubah. Tapi karena kamu berhenti bereaksi dari luka dan mulai menanggapi dari kesadaran. Misalnya, dulu kamu tuh vibrate di takut ditolak. Jadi, kamu ngerasa harus selalu jadi versi yang sempurna. Tapi sekarang, kamu tuh vibrate di rasa cukup. Jadi, kamu mulai berani jadi diri sendiri. Dan apa yang akan terjadi? Orang-orang yang cocok akan tertarik sama kamu. Orang-orang yang gak cocok akan pergi. Dan hidup kamu akan jadi lebih jernih, lebih ringan. Contoh nyata, dulu semua campaign bisnis aku jalanin dengan mode survival. Deadline harus cepat, angka harus besar, semuanya tuh harus sempurna. Dan walaupun hasilnya bagus, energi aku tuh bocor banget. Begitu campaign selesai, yang aku rasain bukan syukur tapi oke, what's next? Harus ngapain lagi? Kalau kita nggak lari terus, bakal jatuh nih. Padahal semesta tuh lagi ngasih hadiah, tapi aku nggak bisa nerima karena frekuensi aku belum siap. Setelah aku belajar menerima, bukan dengan logika, tapi dari dalam, aku mulai bilang ke diri sendiri, aku boleh istirahat, aku boleh menikmati proses. Aku gak harus terbakar untuk bisa bersinar. Dan pelan-pelan ide datang lebih lancar. Tim aku lebih harmonis. Customer jadi makin terhubung secara emosional. Dan penjualanku meningkat tanpa aku harus push diriku sampai hancur. Kamu juga akan mengalami keajaiban kecil. Tiba-tiba ada orang yang bantu kamu tanpa kamu minta. Kamu kebetulan buka IG dan nemu quote yang pas banget buat kondisi kamu hari itu. Kamu ngomong dari hati dan ternyata itu yang bikin orang percaya sama kamu. Itu semua bukan kebetulan, itu frekuensi. Karena kamu udah tune in ke saluran yang baru. Waktu kamu vibrate dari luka, kamu tuh tertarik sama orang yang terus-terusan minta pembuktian. Kamu tuh ditarik sama orang yang bikin kamu ragu, bikin kamu ngejar, bikin kamu capek. Tapi waktu kamu vibrate dari self-worth dan ketenangan, kamu jadi gak tertarik lagi sama drama. Dan orang yang datang pun energinya beda. Karena kamu udah gak nyambung lagi sama luka lama itu. Frekuensi baru sama dengan identitas baru. Kamu jadi orang yang gak panik saat ditolak. Karena kamu tahu nilai kamu gak ditentuin sama orang. Kamu gak takut gagal karena kamu tahu kamu tetap berharga walau gak sempurna. Kamu juga gak iri sama kesuksesan orang lain karena kamu tahu apa yang buat kamu gak akan kelewat. Dan kamu juga akan mulai vibrate bukan dari keinginan tapi dari kepenuhan. Aku cukup sekarang dan karena aku cukup, aku siap menerima lebih. Itu
energi yang akan membuka pintu-pintu baru. Ada satu orang yang dulu selalu struggle dengan relasi. Tiap pacaran dia selalu ngerasa ditinggalin. Tapi setelah dia mulai praktek journaling, breathwork, dan kasih afirmasi ke inner child-nya setiap hari, bukan cuma relasinya yang berubah, tapi dia ngerasa lebih aman di tubuhnya. Dia jadi gak tergantung lagi sama validasi. Dan akhirnya datanglah seseorang yang menghargai dia tanpa syarat. Waktu itu dia cuma bilang ke aku gak tahu ini apaan, tapi kayak dunia tuh ngerespon aku dengan lebih lembut. Dan aku jawab, itu bukan dunia yang berubah, itu kamu yang ganti frekuensi. Jadi realita kamu ikut bergeser. Sekarang coba ambil jurnal kamu dan tulis 3 pertanyaan ini. Yang pertama, siapa aku saat aku hidup di frekuensi cinta dan syukur? Yang kedua, apa yang aku izinkan masuk ke hidupku yang dulu aku tolak? Yang ketiga, kalau hidupku berubah pelan-pelan ke arah yang lebih ringan, apakah aku siap untuk menerimanya? Di segmen selanjutnya kita akan bahas self-sabotage, trauma di balik rasa gak layak, dan cara ngelepas skrip lama. Sekarang aku mau nanya satu hal ke kamu. Pernah gak kamu lagi bahagia banget, tapi tiba-tiba kamu ngerasa, jangan terlalu senang dulu deh, takutnya habis ini malah kenapa-napa lagi. Kalau iya, kamu gak sendirian. Karena banyak banget dari kita tuh takut bahagia. Kedengarannya aneh ya, tapi itu nyata. Dan kalau kamu mau jujur, kamu juga mungkin pernah mengalaminya. Misalnya, kamu lagi ketawa-ketawa sama keluarga, lalu tiba-tiba muncul rasa cemas. Aduh, semoga semuanya baik-baik aja ya, jangan sampai ada kejadian buruk. Kamu baru closing deal besar, tapi bukannya lega, kamu malah ngerasa, aduh jangan-jangan ini kecepetan. Aku gak pantas nih dapet ini segampang ini. Kamu mulai dekat sama orang baru yang baik, tapi kamu malah mikir, ini orang pasti cuma manis di awal. Nanti juga ninggalin. Kalau kamu pernah ngalamin itu, kemungkinan besar frekuensi tinggi itu belum jadi tempat yang aman buat tubuh kamu. Kita dibentuk dari pengalaman, dan kalau kamu dulu pernah dikhianati pas lagi percaya, atau kehilangan saat lagi sayang-sayangnya, atau dijatuhkan saat lagi puncak semangat, maka otak dan tubuh kamu menyimpan satu kesimpulan. Terlalu bahagia sama dengan bahaya. Tenang sama dengan lengah. Cinta nanti disakiti. Dan sejak itu, setiap kali kamu mulai naik frekuensi, bawah sadar kamu nyalain alarm. Hati-hati, ini jebakan nih. Inilah yang disebut self-sabotage, sabotase diri. Kamu pikir kamu pengen hidup yang lebih baik, tapi saat dia datang, kamu tolak, kamu hancurin. Atau kamu pura-pura gak lihat. Karena ada bagian dalam diri kamu yang masih percaya, aku belum pantas, aku tuh gak bakal bisa jaga ini, aku tuh gak sekuat itu. Dan kamu balik lagi ke tempat yang familiar, ke hubungan yang toksik, kepikiran negatif, ke kebiasaan lama yang menyabotase. Aku juga pernah gitu. Ada masa dalam hidup aku tuh vibrate lagi tinggi-tingginya. Relasinya harmonis, bisnis oke, hidupnya ringan. Tapi justru saat itu, aku malah ngerasa, ini gak biasa. Kayaknya terlalu mulus. Dan bener aja, gak lama setelah itu aku sendiri yang mulai panik. Mulai lagi ngontrol semuanya. Mulai overthinking dan akhirnya vibrasi aku turun sendiri. Padahal semesta tuh gak berubah. Aku yang belum siap menerima cinta sebesar itu. Jadi kita tuh harus ngajarin tubuh kita bahwa kebahagiaan itu tuh aman. Gak semua orang yang datang untukmu akan hilang. Gak semua kebahagiaan harus dibayar mahal. Gak semua cinta akan berakhir luka. Tapi ini bukan sekedar afirmasi, ini tentang rewiring. Membangun ulang memori tubuh dan energi sedikit demi sedikit supaya kita bisa percaya bahwa damai itu bukan sinyal bahaya. Tenang itu bukan pelengahan dan cinta itu bisa menetap. Prakteknya latihan menerima tanpa lari. Kapan terakhir kali kamu menerima sesuatu? Tanpa panik, tanpa rasa gak enak, tanpa ngerasa harus bales dan mikir, emang aku pantes ya? Coba sekarang, bayangin satu hal baik yang udah kamu miliki saat ini, lalu ambil nafas dalam, taruh tangan kamu di dada dan bisikin, aku layak punya ini. Aku gak harus kehilangan ini. Aku siap dijaga oleh cinta.
Lakuin ini setiap kali kamu ngerasa terlalu bahagia. Bukan buat menjauh, tapi buat tinggal lebih lama di frekuensi itu. Afirmasi khusus buat tubuh kamu, ucapin ini pelan-pelan, tubuhku aman di frekuensi damai. Aku layak menikmati tanpa rasa bersalah. Aku bisa bahagia dan tetap aman. Aku pantas hidup yang ringan. Coba jawab pertanyaan ini di jurnal kamu malam ini. Apa momen dalam hidupku yang membuat aku takut merasa terlalu bahagia? Dalam bentuk apa aku biasa sabotase kebahagiaanku sendiri? Kalau aku bisa nerima cinta tanpa syarat hari ini, apa yang berubah dalam caraku hidup? Kita tadi udah ngobrol panjang banget. Udah ngobrol dan bahas soal apa itu frekuensi, kenapa kita nyangkut di frekuensi rendah, gimana caranya naik secara praktis, gimana supaya stabil, sampai kenapa kadang kita takut untuk terlalu bahagia. Sekarang, aku mau kamu denger baik-baik bagian ini. Karena ini bukan cuma penutup, tapi ini adalah titik balik. Frekuensi tinggi itu bukan goal, tapi identitas. Bukan sesuatu yang kamu capai, tapi sesuatu yang kamu hidupi, yang kamu jalani. Banyak orang bilang, aku pengen naik frekuensi supaya bisa manifestasi lebih banyak. Aku pengen vibrasi tinggi supaya orang respect sama aku. Aku pengen hidup ringan supaya aku bisa punya pasangan ideal, karir ideal. Semua itu gak salah. Tapi kamu perlu tahu ini. Frekuensi tinggi gak bisa dicapai dari rasa kurang. Kamu gak bisa naik ke cinta kalau kamu melangkah dari rasa takut. Kamu gak bisa naik ke kelimpahan kalau kamu ngejar dari rasa gak cukup. Makanya kita balik pertanyaannya, siapa aku saat aku sudah hidup di frekuensi tertinggi itu? Gimana cara aku jalan? Cara aku ngomong? Cara aku memilih? Identitas itu bukan hal yang kamu pakai, tapi yang kamu menjadi. Contoh, kalau kamu orang yang vibrate dari cinta, kamu tuh gak bakal overthinking setiap omongan orang. Kamu gak akan ngerasa bersalah karena bilang enggak. Kamu gak akan hidup buru-buru, kamu akan jadi orang yang tenang, terbuka, penuh rasa percaya. Dan dari situ hidup akan menyesuaikan. Karena dunia luar itu selalu mengekor dunia dalam. Dulu aku pikir kalau aku udah healing nanti hidup aku akan lebih ringan. Sekarang aku tahu hidupku lebih ringan saat aku berhenti mengejar jadi orang lain dan mulai tinggal penuh di identitas baruku. Kamu bukan lagi orang yang sama seperti dulu dan kamu berhak menulis ulang versi dirimu. Coba jawab dengan jujur dan dalam. Siapa aku kalau aku gak lagi hidup dari rasa takut? Siapa aku kalau aku gak lagi hidup dari rasa takut? Siapa aku kalau aku gak lagi butuh pembuktian? Siapa aku kalau aku izinkan diriku vibrate dari cinta, bukan luka? Bayangin versi dirimu itu. Apa kebiasaan dia? Apa yang dia tonton? Dia baca, dia pikirin, gimana dia memperlakukan diri dia sendiri. Dan sekarang, jadilah dia. Mulai sekarang, bukan nanti. Karena kamu gak harus nunggu hidup kamu sempurna, baru kamu vibrate tinggi. Justru saat kamu vibrate tinggi, hidup kamu akan menyelaraskan. Aku gak bicara ini itu karena aku tuh udah sempurna ya. Aku bicara ini karena aku juga sedang dalam perjalanan yang sama seperti kamu. Ada hari dimana aku masih jatuh, ada momen aku balik ke pola lama, tapi bedanya sekarang aku tahu cara pulang. Aku tahu tubuhku bisa merasa aman di vibrasi baru. Dan aku tahu aku cukup. Sekarang bukan nanti. Dan kamu juga. Sekarang tarik nafas. Letakkan tangan di dada. Ulangi ini perlahan. Mulai hari ini, aku pilih hidup di frekuensi tertinggi yang bisa aku bayangin. Aku aman, aku cukup, aku layak menerima hidup yang selaras dengan energiku. Aku bukan lagi kasih lamaku, aku sedang jadi diriku yang baru. Dan aku siap untuk itu. Dari hati yang terdalam, terima kasih karena kamu udah dengerin sampai akhir. Karena kamu udah memilih untuk hadir, karena kamu udah bilang iya untuk hidup yang lebih ringan. Kalau kamu ngerasa video ini ngebuka sesuatu dari dalam diri kamu, komen satu kata, pulang. Karena inilah pulang yang sebenarnya, bukan ke rumah, tapi ke diri kamu sendiri.
versi dirimu yang asli, utuh, dan penuh cinta. Aku Airin, dan ini adalah perjalanan vibrasi baru. Terus hadir, terus sadar. Jangan lupa untuk like dan subscribe dan nyalain tombol lonceng. Sampai ketemu di frekuensi berikutnya.